أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan ini adalah merupakan kesempatan kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita untuk kita banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwaabul jannah wa ughliqat abwaabun nar wa suffidat syayatin." Bahwasanya kalau sudah masuk di dalam bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu neraka ditutup. Dan setan yang senantiasa mengganggu manusia dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak heran ketika di bulan Ramadan ini banyak orang-orang yang mereka melakukan kebaikan dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kesempatan kita ketemu dengan bulan Ramadan ini jadikan sebagai bentuk madrasah, sebagai bentuk kebiasaan kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita kembali terhadap Al-Qur'an dan senantiasa kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di malam yang berbarakah ini kembali kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdullah Al-Anazi hafizahullah taala di dalam kitabnya Majalis Ramadan, yaitu A'malul Qulub, amalan-amalan hati di majelis-majelis bulan Ramadan, yang sepantasnya bagi kita semua untuk kita terus berusaha untuk memperbaiki hati kita, untuk senantiasa kita berusaha menyadarkan hati kita bahwasanya bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati adalah merupakan asal di dalam segala bentuk perbuatan zahir kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb." Hati ini kalau lagi baik, maka seluruh amalan kita pun menjadi baik. Akan tetapi ketika hati ini buruk, hati ini lagi rusak, hati ini mendekati yang namanya kematian, maka fasadal jasadu kulluhu, anggota tubuh kita pun akan berbuat sesuatu yang buruk dan rusak semua amal perbuatan kita. Tadi malam kita telah membahas tentang hakikat husnudzon billah, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dicontohkan oleh beliau Syekh Abdullah Al-Anazi hakikat husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan nyata, yaitu di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah dijalani oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau adalah qudwatuna. Beliau adalah suri tauladan bagi kita semua. Dalam keadaan sesempit apapun, dalam keadaan sesusah apapun,
dalam keadaan yang begitu luar biasa sulitnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berputus asa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah katakan, sebagaimana Rasulullah katakan, Innallaha ma'adhanni abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu bersama prasangkaan hambanya, dan inilah yang harus kita tumbuhkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Beliau melanjutkan di majelis yang ke-10 masih berkaitan dengan masalah husnudzan billah. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya dan para sahabatnya semua, beliau mengatakan, fa ihsanudzanni billah min ajalli a'malil qulub. Sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala termasuk di antara amalan hati yang paling besar. Amalan hati yang paling agung itu adalah merupakan husnudzan billah. Itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Haitsu inna hadhil ibadatal qalbiyah, di mana kata beliau ibadah qalbiyah ini yaitu ibadah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, afadat 'azamatuha min 'azamati man sya'iha. Besarnya ibadah hati ini karena apa? Karena besarnya pemicu dari ibadah hati tersebut. Jadi orang itu akan bisa besar, orang itu akan kuat di dalam berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau apa? Kalau pemicunya itu besar. Kalau yang menumbuhkan husnudzon itu besar, baru husnudzon itu akan menjadi besar di dalam hati seseorang. Apa yang memicu seseorang itu bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kata beliau, fahiyatan sya'u fi qalbil mu'min. Maka berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu akan tumbuh di dalam hati seorang mukmin yang seperti apa? Minal ilmi billah, orang yang dia itu kenal dengan Allah. Wa asma'ihi, kenal dengan namanya Allah. Wa sifatihi wa af'alihi. Orang dia kalau kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kenal dengan namanya, kenal dengan sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kenal dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, orang itu akan terus-menerus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala asma'uhu al-husna. Nama Allah Subhanahu Wa Taala itu begitu indah, dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu begitu tinggi, dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak pernah lepas dari apa? Keadilan dan fadlnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala kalau berbuat, ikhwanillah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan sesuatu di alam semesta ini, pasti itu apa? Tidak pernah lepas dari yang namanya fadl, yaitu karunia-Nya Allah. Pasti di situ ada kebaikannya Allah, ada karunia-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau enggak, di situ pasti ada keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu enggak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Rabbmu itu enggak pernah apa? Berbuat zalim kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu Allah Subhanahu Wa Taala itu namanya indah, sifatnya tinggi, kemudian perbuatannya Allah itu tidak pernah lepas dari keadilan dan karunia-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, semakin orang itu kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kenal dengan semuanya itu, orang itu pasti bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau kita pengen berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa jalan yang harus kita tempuh? Hal yang harus betul-betul kita bisa tempuh yaitu apa? Kenali Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmui dan kenali Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala ketika menerangkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala fil afaq wa fi anfusihim, tujuannya untuk apa? Yatabayyana lahum annahul haq. Ya kan? Yatabayyana. Ikuti wazan apa? Tafa'ala. Yang tafa'ala itu faedahnya apa? Apa tafa'ala? Apa Mas? Yang baru yang masih hangat. Hah?
Apa tafa'ala Mas? Faedahnya? Waduh kali. Lil mutawa'ah. Ya kan? Tafa'ala itu menjadikan suatu kerjaan. Lil mutawa'ah. Gitu. Sehingga ia tabayyana annahul haq, sehingga menjadi jelas siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu, zat yang maha hak. Itu tujuannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Baik itu ayat syariah maupun ayat apa? Maupun ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di seluruh afaq timur dan barat maupun yang ada pada diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fakullama izdadal mu'minu min hadzal ilmi, maka tatkala seorang mukmin semakin bertambah dari ilmu ini, yaitu ilmu apa? Ilmu tentang Allah, baik namanya, baik sifatnya, baik perbuatannya, kullama izdada husnudzannihi bi rabbih, maka apa? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan semakin bertambah. Orang itu semakin kenal sama Allah, makanya apa? Hidupnya semakin tenang. Karena apa? Husnudzon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dalam menghadapi segala sesuatu tidak pernah dia putus asa. Dalam menghadapi sesuatu dia nggak pernah yang namanya apa? Mutung, ngambek, nggak pernah. Dia akan terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama qalla hadduhu min hadzal ilm, dan seberapa tatkala seseorang itu semakin sedikit bagian dari ilmu ini, kullama dhaufa husnudzannihi bi rabbih, maka husnudzonnya kepada Allah akan semakin lemah. Hatta yasila ilal qunuti min rahmatillah, sampai orang-orang itu apa? Berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau dia bunuh diri, ya kan? Pada hakikatnya apa? Dia putus asa dari kehidupan. Kenapa? Karena dia nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan permasalahannya itu nggak akan pernah bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa kalau Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Lupa kalau Allah Subhanahu wa taala katakan wasi'a rahmati kullasyai. Rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a." Makanya ketika dia berburuk sangka kepada Allah, seakan-akan Allah itu enggak mampu untuk menyelesaikan permasalahan, akhirnya apa? Mereka menjalankan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Makanya orang bunuh diri, ya kan? Kadang orang apa? Melakukan sesuatu yang enggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena apa? Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'su mir rauhihi, begitu pula putus asa dari rahmatnya Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam surat Yusuf, innahu la yai'asu mir rahmatillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali siapa? Orang-orang kafir. Makanya ketika Nabi Yakub alaihi salam, ya kan? Ketika Nabi Yakub alaihi salam nyuruh anak-anaknya untuk mengambil bantuan, ya kan? Kemudian apa? Ternyata dikembalikan lagi. Kata Nabi Yakub alaihi salam, ya sudah balik lagi. Bersama dengan itu Bunyamin dibawa bersama mereka. Ternyata apa? Ternyata mereka ditahan Bunyamin. Akhirnya sebagian mereka balik lagi. Sebagian sudah ada yang mau putus asa. Makanya dikatakan innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah itu kecuali siapa? Orang-orang kafir. Karena mereka enggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka berputus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bal qad yasilu iya dan billah ila su'udzanni billah. Bahkan sebagian orang itu berprasangka apa? Buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak pernah nolong, ya kan? Makanya kadang ada orang subhanallah, mereka ketika tertimpa musibah teriak-teriak, "Mana Allah?" Gitu kan? Kadang sampai apa? Kadang sampai enggak percaya, mengeluarkan kalimat-kalimat kufur, enggak percaya lagi dengan Allah apa dan lain sebagainya. Suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena apa? Karena ada mu ma'rifatillah, karena sebab enggak punya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dia punya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ya sudah dipasrahkan kepada Allah. Allah yang akan apa?
yang akan menyelesaikan permasalahan kehidupan kita. Disebutkan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ketika Ibnu Qayyim rahimahullah taala menafsirkan ayat wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikatid dhannina billahi dhannas sau'. Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan. Orang-orang musyrik laki-laki dan musyrik perempuan, kenapa mereka? Kenapa diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena keadaan mereka apa? Adzannina billahi dhannas sau'. Adzannina ini sigohnya apa? Mas Pariono. Sigohnya apa ini? Apa? Isim fa'il. Naam. Isim fa'il. Adzannina billahi dhannas sau'. Ya kan? Mereka apa keadaan prasangka mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan prasangka yang apa? Prasangka yang buruk. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, apa kata beliau? Wa innama kana hadza dhannas sau'. Hanya saja keberadaan mereka yaitu dengan mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dhannal jahiliyah. Itu adalah merupakan prasangkaan orang-orang jahil. Zaman jahiliyah. Al-mansubu ila ahlil jahal, yang dinisbatkan kepada orang-orang yang bodoh. Kalau orang yang berilmu, ya dia enggak akan pernah apa? Berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhanna ghairal haq, dan mereka berprasangka pada sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Li'annahu dhanna ghaira ma yaliqu bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya wa dzatihi al-mubarra'ati min kulli aibin wa su'in. Karena mereka berprasangka yang enggak pantas bagi nama Allah yang indah, bagi sifat Allah yang tinggi, bagi zat Allah yang terlepas dari seluruh aib dan keburukan. Khilafu ma yaliqu bi hikmatihi wa hamdihi wa tafarrudihi bir rububiyyah. Karena mereka berprasangka yang menyelisih yang sesuai dengan apa? Hikmahnya Allah, terpujinya Allah, Maha Esanya Allah dalam rububiyah dan ilahiyah. Ila anqala rahimahullah, sampai beliau mengatakan wa aktsarun nas, kebanyakan manusia itu ikhwani billah. Beliau mengatakan apa? Wa aktsarun nas, kebanyakan manusia itu yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Kebanyakan manusia itu berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala prasangka yang enggak baik. Prasangka yang enggak baik. Dhannal jahiliyah, dhannasu fi ma yahtassu bihim. Prasangka yang buruk yang apa? Yang mengkhususkan dengan mereka. Kadang ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Antum tahu kan Allah Maha Razzaq? Yakin enggak? Sering baca enggak kalau Allah Maha Razzaq? Masya Allah. Ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Tapi kadang antum masih takut enggak kalau enggak dapat rezeki besok? Ya. Kadang itu subhanallah. Coba kenapa itu? Karena kita berprasangka buruk, seakan-akan Allah itu enggak ngasih rezeki kepada hambanya. Kalau orang itu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah Subhanahu wa taala itu ketika membicarakan tentang penciptaan, tujuan kita diciptakan, Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan apa? Rizki. Kenapa? Karena manusia itu banyak berprasangka buruk kepada Allah dalam urusan rizki ini. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin. Aku enggak pengen rezeki dari kalian itu. Tapi apa? Kata Allah ma uridu min rizqin. Wa gimana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku juga enggak pengen kalian memberi makan kepadaku. Tapi apa? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang apa? Yang maha memberi rezeki dan maha kuat dan maha kokoh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wala taqtulu auladakum min imlakin. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin.
Kenapa kata Allah? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang ngasih rizki kalian dan kami yang ngasih rizki kepada anak kalian. Orang-orang yang mereka subhanallah, ya kan? Dia apa? Dia membunuh anak-anak mereka. Karena apa? Karena sudah suudzon duluan sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan maaf, gitu kan? Boleh seseorang itu mengatur apa? Mengatur lahiran anak itu boleh. Tapi kalau pengaturan anak karena alasannya itu mungkin supaya saya bisa mendidik anak, itu sesuatu yang boleh. Tapi terkadang seseorang itu, ya kan, mengatur anak karena apa? Wedi rezeki toh? Ya, suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan lek anak, bahasanya apa? Kan katanya banyak anak banyak rizki. Kan seperti itu. Banyak rizki yang harus dicari, kan seperti itu. Itu sudah banyak suudzonnya sama Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu enggak membawakan rizki kepada setiap orang yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita banyak sekali bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan rizki kita ini. Makanya beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan apa? Wa aktsarun nas, kebanyakan manusia itu apa? Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Dhannasu. Kebanyakan manusia itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Antum pernah belajar kitab tauhid kan? Wis rampung mungkin kan seperti itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahas enggak masalah ini? Bahas. Di dalam kitab tauhid ada bab tentang apa? Dhannal jahiliyah, dhannasu. Dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa? Karena ini adalah merupakan kebanyakan manusia itu banyak terjatuh di dalam urusan hal-hal yang seperti ini. Dan ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan ini kita harus tumbuhkan husnudzon kita kepada Allah. Kita beribadah, kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diterima amal ibadahnya. Kita husnudzon kepada Allah, Allah ngasih rezeki kepada kita. Kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau banyak husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya banyak tafaulnya. Tafaul itu optimis. Optimis itu tafaul. Kalau tasya'um itu apa? Lawannya pesimis. Pesimis. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul apa? Yuhibbut tafaul. Rasulullah itu suka optimis. Suka husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seseorang itu alhamdulillah insyaallah dimudahkan. Gitu. Ketika ada ngobrol apa insyaallah alhamdulillah insyaallah dimudahkan. Udah tafaul aja, husnudzon aja sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jadi orang apa? Gelisahan gitu. Ada sini, piye Ustaz? Semua piye? Bingungan gitu kan? Karena apa? Belum apa-apa sudah pesimis. Belum ada apa sudah tasya'um. Belum apa-apa mau ngadepi sebuah permasalahan saja, afwan. Terkadang kita mau ngadepi sebuah permasalahan, kita enggak bisa tafaul. Enggak bisa kita optimis. Insyaallah dimudahkan sama Allah. Yuk kita mau ngadepi permasalahan, kayaknya sulit ini. Kayaknya ini kayaknya ini. Mau setoran saja enggak tafaul gitu. Gitu. Lu mau setoran gitu loh. Setoran, kan tinggal setoran muqaddimatu, ya kan? Kemudian setoran juga kan tanbihu, ya kan? Setoran dan lain sebagainya. Tafaul sama Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon. Tapi terkadang kita itu subhanallah, mau setoran saja sudah pesimis terlebih dahulu. Ustaz kok itu ya angel ini Ustaz. Duh kayaknya enggak bisa Ustaz. Duh kayaknya kayak gini. Lu gimana mau ditolong sama Allah Subhanahu wa taala? Wong prasangka dia saja kepada Allah Subhanahu wa taala sudah buruk duluan, seakan-akan dia enggak ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Iya apa enggak, Pak? Betul. Iya kan? Loh inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita itu harus banyak-banyak husnudzon. Enggak usah senyum-senyum, Mas. Gitu loh. Jadi apa? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting, tafaul. Namanya apa? Optimis. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, wa fi ma yaf'aluhu bi ghairihi. Begitu pula apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada selainnya, kita harus banyak husnudzon. Ya kan? Terkadang ada saudara kita subhanallah kena musibah. Kita jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang subhanallah kita itu ada saudara kita kena musibah, kita sudah suudzon duluan. Apa suudzon? Itu kena adab itu. Dan loh, kita itu jangan suudzon. Oh, mungkin Allah Subhanahu wa taala apa? Angkat derajatnya orang. Mungkin Allah Subhanahu wa taala apa?
ampuni dosa-dosanya orang yang kena musibah. Jangan justru malah kena adab, kena ini, kena adab, banyak dosa dan lain sebagainya. Itu ini dan lain sebagainya. Ini namanya apa? Kita suudzon kepada perbuatannya Allah yang Allah timpakan kepada selain mereka. Maksudnya kepada selain kita. Coba kita selalu senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mungkin subhanallah kesusahan, yang kena musibah, yang kena ujian, yang kena cobaan. Kita husnudzon dengan hal tersebut. Oh, mungkin Allah Subhanahu wa taala mau mengangkat derajatnya, mau diampuni dosanya, ya kan? Mau dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kita bersuudzon dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan wala yaslamu min dalika, hampir gak ada yang selamat dari itu semua. Orang itu banyak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wala yaslamu min dalika, hampir gak ada yang selamat dari itu semua illa man arafallah, kecuali orang-orang yang dia betul-betul kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Wa asma'ahu wa sifatihi, kenal sama namanya dan kenal sama perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa mujibu hamdihi wa hikmatihi, orang yang kenal dengan apa? Dengan maha terpujinya Allah dan maha hikmahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam segala bentuk perbuatannya. Maka kata beliau, faman qanata min rahmatihi wa aisa min rauhihi faqad dhanna bihi dhanna sau. Maka barang siapa yang dia berputus asa dari rahmatnya Allah dan berputus asa dari rauhinya Allah, yaitu sama rahmatnya Allah, maka dia sungguh telah berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang buruk. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika kita menjalankan sebuah ibadah berprasangka sama Allah, insyaallah Allah terima. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran. Terus kita berprasangka buruk, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala akbarul kabair, dosa yang paling besar kata Ibnu Mas'ud itu apa? Al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wal amnu min makrillah, aman dari tipu dayanya Allah, makarnya Allah Subhanahu wa taala. Orang bermaksiat tapi terus merasa aman. Hati-hati. Ini adalah dosa besar. Kemudian apa? Wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah, yaitu berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara akbarul kabair. Ini termasuk di antara akbarul kabair, dosa yang paling besar. Dan disebutkan oleh qala Al-Izzu Ibn Abdus Salam, dikatakan oleh Imam Al-Izzu Ibn Abdus Salam rahimahullah taala. Di Al-Izzu Ibn Abdus Salam ini penulis kitab Tahawiyah. Kitab Tahawiyah beliau Al-Izzu Ibn Abdus Salam. Beliau mengatakan apa? Al-ya'su min rahmatillah, berputus asa dari rahmatnya Allah, huwa istisgharu li si'ati rahmatihi. Namanya orang itu berputus asa dari rahmat Allah, gampang mutung, ya kan? Gampang kecewa, ya kan? Gampang dia menyerah. Itu apa? Istisgharu li si'ati rahmatillah, mengecilkan luasnya rahmatnya Allah Subhanallah. Padahal rahmatnya Allah begitu luas. Nah, orang-orang yang dia gampang mutung, gampang kecewa, gampang putus asa, itu apa? Mengecilkan luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, begitu luar biasa kan sekarang. Orang-orang yang kita lihat saja, orang-orang sekarang lagi banyak demo kan. Ramadan demo. Demo di mana? Ya, itu tahu. Gitu kan. Lagi demo. Kenapa? Gara-garanya takut gak dikasih rizki sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Seakan-akan rizki itu hanya tempatnya di situ. Ya? Akhirnya apa? Demo. Gak selesai. Justru malah bikin sebuah permasalahan, tengkar terus. Di bulan Ramadan yang harus digunakan untuk ibadah, justru malah dihabiskan. Kan seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini akhirnya apa? Karena apa? Tadi istisgharu li si'ati rahmatillah. Dia mengecilkan luasnya rahmat Allah. Yang harusnya rahmatnya Allah itu luas dan banyak, akhirnya dia kecilkan. Kenapa? Karena dia putus asa. Kemudian apa? Wa maghfiratihi, dan dia mengecilkan apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa dzalika dambun adim, itu adalah merupakan dosa besar, wa tadyiqun li fadha'i rahmatihi, dan itu menyempitkan luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala itu maha luas rahmatnya.
Kemudian kata beliau wal qunutu min rahmatillah min sifatid dhalin. Orang yang putus asa ikhwan billah dari rahmatnya Allah itu adalah merupakan sifatnya orang-orang yang tersesat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kecuali siapa? Orang-orang yang dia tersesat, Pak. Makanya kita ini subhanallah kalau kita kenal sama nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, lapang kita menjalankan kehidupan ini. Ketemu istri ngambek saja, oh di situ ada rahmatnya Allah kok. Ya kan? Ketemu kesulitan, oh di situ ada rahmatnya Allah. Ketemu ini, oh di situ ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu apa? Selalu akan memberikan jalan keluar. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap ada kesulitan pasti apa? Pasti ada kemudahan. Pak, kalau kita yakin betul dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, al-usri, kesulitan itu pakai alif lam, Pak. Menunjukkan bahwasanya apa? Satu kesulitan, yusronya itu nakiro, Pak. Nanti antum belajar itu. Ma'rifat sama nakiro, lebih umum mana? Dan lebih banyak mana? Gitu, Pak. Ada satu kesulitan, di situ ada kemudahan yang begitu banyak. Wa inna ma'al usri yusra. Bahwasanya apa? Satu kesulitan, kemudahan banyak. Kita itu subhanallah, kadang dikasih kesulitan satu, kita lupa sama kemudahan yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak. Coba kalau kita dalam satu hari ini saja, kesulitan apa yang kita hadapi, Pak? Paling apa? Macet pulang dari Karawang. Ya kan? Itu kan kesulitan. Tapi subhanallah dalam satu hari ini kemudahan yang Allah berikan begitu luar biasa banyaknya. Ya. Kemudahan jarang kita ingat, tapi langsung ketika ada kesulitan, pokoknya langsung beban hidup kita itu luar biasa. Dan seperti itu. Nah, oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menghilangkan al-qunut min rahmatillah. Akan menghilangkan apa? Berputus asa dari rahmatnya Allah. Kenapa? Karena itu adalah merupakan sifatul dhalun, sifatnya orang-orang yang tersesat. Kemudian kata beliau wal ya'su min rauhillah min sifatil qaumil kafirin. Berputus asa dari rahmat Allah itu sifatnya orang-orang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah, sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali siapa? Qaumul kafirun, kecuali kaum yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Yakub alaihi salam berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan apa? Jadikan kenyataan. Gitu. Dan dia mengatakan inilah asummu, gimana kata Allah? Dia sudah mencium apa? Baunya Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi kata keluarganya, kata anak-anaknya, enggak, kamu masih ingat-ingat Nabi Yusuf aja yang dulu. Kan seperti itu. Tapi apa? Yakub alaihi salam husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala begitu kuatnya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Allah ma'adhonni abdi. Allah bersama prasangkaan hambanya dipertemukan betul sama Allah Subhanahu wa taala. Dan terus seseorang itu hendaknya apa? Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasu'udzon billah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu min sifatil munafiqin wal musyrikin. Termasuk di antara apa? Sifatnya orang munafik dan sifatnya orang musyrik. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adzannina billahi dzannas sau. Mereka adalah orang-orang yang berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang buruk. Makanya Allah mengadab mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka. Maka kata beliau wal mu'minu bara'un min hadza kullihi. Maka orang mukmin adalah orang yang berlepas dari semuanya ini. Dia enggak berprasangka buruk kepada Allah, dia enggak kunut, dia enggak apa? Enggak berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak gampang mutung, dia enggak gampang kecewa. Dia terus berusaha untuk apa? Untuk senantiasa berhusnudzon, bal huwa muhsinudzonni billah. Bahkan dia terus-menerus apa? Sifatnya apa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahma istaddatil qurub, sebagaimana dia beratnya ujian yang menimpa dia, wa talal bala, dan panjangnya ujian yang menimpa dia, maka apa? Dia terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Coba kita lihat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang mereka berbaik sangka kepada Allah. Nabi Ayub alaihi salam. Coba, Nabi Ayub alaihi salam sudah sakit lama bertahun-tahun. Coba berbaik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma mengatakan apa? Inni masaniyad durru wa anta arhamur rahim. Enggak ada yang namanya putus asa. Enggak ada yang namanya putus asa. Kita subhanallah kadang sakit telung dino seminggu dan lain sebagainya, kadang supaya mati putus asa. Seakan-akan sudah habis waktunya. Kan seperti itu. Kita nggak bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita subhanallah nggak dapat kerjaan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kayaknya apa? Oh, wis celaka, wis pokoknya angel, seperti itu. Kan seperti itu. Akhirnya apa? Kita putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Di situ orang kalau dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala satu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang yang mengalaminya pasti dia akan merasakan hakul yakin, ainul yakin tentang hal tersebut. Maka beliau mengatakan, kaifa la yuhsinud dzanna bi rabbih? Bagaimana seorang mukmin itu enggak berbaik sangka kepada Allah? Sedangkan wa rabbuhu kaifa la yuhsinud dzanna wa rabbuhu jalla wa ala yudzakiruhu fi kulli yaumin. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dia di setiap harinya akthar min sab'ati asyarata marrah. Diingatkan terus 17 kali minimal kita itu baca apa? Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diingatkan terus kita sama Allah. Minimal itu 17 kali Pak kita membaca ayat tersebut. Diingatkan terus sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ar-Rahim. Haitsu yaqra'u suratal Fatihah fi kulli rak'atin minas shalawatil mafruḍah wan nafilah. Di mana orang itu selalu membaca surat Fatihah di setiap rakaat, baik salat fardu maupun salat sunnahnya. Terus seorang itu justru malah putus asa dengan Rahman dan Rahimnya Allah. Padahal setiap hari, setiap waktunya, setiap harinya paling enggak dia baca 17 kali minimal. Fakullama aradal ya'su ayat khula qalbahu. Maka tatkala setiap rasa putus asa itu pengen masuk ke dalam hatinya, au yatamallakahu, atau dia mau menguasai hatinya, al-qunutu qara'a hadhil ayat, baca ayat ini Ar-Rahmanir Rahim. Maka apa? Oh, nah Allah, kita punya Allah yang Maha Rahman namanya Rahim. Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu atas segala sesuatu. Fanjallat an qalbihi, maka hatinya itu akan menjadi apa? Bersinar kembali. Hatinya akan kembali terbuka kembali. Tilkal auham, suudzon kita kepada Allah itu akan apa? Akan hilang. Prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak nolong kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala enggak bantu kita. Kita kok terus-terusan dalam keadaan sulit. Kalau kita tahu dengan firman Allah Ar-Rahmanir Rahim, maka apa? Fanjallat qalbuhu, hatinya itu akan menjadi terbuka lagi, hatinya akan menjadi tersinari lagi. Auham, prasangka tersebut akan menjadi hilang. Watil kalbuyum, begitu pula apa? Rasa gundah gulana dan lain sebagainya itu juga akan hilang dari dalam hati seseorang. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang kalau kenal dengan Rahman dan Rahimnya saja, ya kan? Maka luar biasa kan sudah. Mau putus asa sama Allah Subhanahu wa taala? Enggak mungkin. Wong dia kenal sama Rahman dan Rahim. Cuma masalahnya kita itu apa? Kita itu kenal sama Rahman sama Rahim, kita cuma kenal apa namanya, tapi kita nggak pernah memasukkan data tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim ke dalam hati kita, betul kan? Secara ainul yakin kita masukkan ke dalam hati, oh ini rahmatnya Allah, oh ini rahmatnya Allah, ya kan? Kadang subhanallah kita dapat rezeki bulanan aja, pernah kita mikir, oh ini alhamdulillah rezekinya Allah, kadang alhamdulillah senang gitu kan? Langsung apa? Kayak no bojone gitu, alhamdulillah, gitu loh, itu gaji, gitu. Nah seperti itu. Lupa kalau alhamdulillah ya Allah ini rezeki. Kadang kita buka loh Pak. Gitu. Kita buka minum air, subhanallah, ini rahmatnya Allah, kan luar biasa. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan puasanya 24 jam. Ya Pak. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala jadikan buka itu cuma dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian ketika kita minum, enak kan seperti itu kan. Haus kok kerasa gitu. Alhamdulillah itu kan, sehingga kita nggak putus asa.
sehingga kita nggak putus asa. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan ibadah itu, Pak. Dijadikan ibadah sama Allah Subhanahu wa taala itu, jadikan ibadah itu nikmat. Supaya apa? Supaya manusia itu nggak putus asa. Supaya manusia itu nggak putus asa. Dijadikan ibadah itu mudah sama Allah Subhanahu wa taala. Puasa dijadikan mudah sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa di ayat Saum? Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kan seperti itu. Maka ketika kita ketemu sama bulan Ramadan saja ini, itu kemudahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita begitu banyak. Tarawih alhamdulillah enggak wajib, coba lewat wajib. Gitu. Wis ngantuk, wis kenyang, gitu kan? Akhirnya apa? Enggak tarawih dosa, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan tarawih apa? Sunnah. Gitu. Kalau enggak bisa sholat tarawih di awal, bisa nanti di tengah, bisa nanti pas waktu sebelum sahur. Itu kan kemudahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula kita puasa, enggak dijadikan sehari semalam. Alhamdulillah enggak. Malam masih bisa apa? Uhilla lakum lailatas siyamir rafatun ila nisaikum. Kita boleh apa? Datangi istri kita malam. Coba kalau 1 bulan enggak boleh datangi istri, Pak. Gitu kan? Kan pening. Ya, mumet dah sih kan seperti itu. Maka apa? Maka itu kemudahan. Itu subhanallah. Itu kan menjadikan kita sebenarnya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa. Begitu pula Pak, ngaji Al-Qur'an. Alhamdulillah kita subhanallah, kita sama Allah Subhanahu wa taala disuruh balik kepada Al-Qur'an. Ya kan? Tapi kita enggak bikin target. Coba kalau dibikin target kayak Imam Syafi'i semuanya. Sehari selesai 1 kali. Bingung antum yang kerja kan seperti itu. Ya kan? 1 hari 1 kali hatam. Kan bingung antum gimana ya kan seperti itu. Itu kan kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai bentuk apa? Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang itu beribadah itu enggak jadi sampai putus asa, Pak. Sehingga orang ibadah itu enggak jadi sampai putus asa. Kita ini dikasih kemudahan sama Allah, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jadikan kita itu ibadah nyaman. Kita capek, istirahat, ya kan? Ngantuk, tidur dan lain sebagainya. Coba enggak terus-terusan ngantuk, gitu kan? Kalau terus-terusan ngantuk itu yang repot kan seperti itu. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata beliau, kaifa la yuhsinul mu'minu dzanna bi rabbih? Bagaimana orang itu kok enggak bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa ya'lamu, sedangkan dia mengetahui anna rahmatallahi wasi'at kulla syai' wa annaha sabaqat ghadabahu. Rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu dan rahmatnya Allah itu mendahului marahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sebegitu luasnya dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Mendahului marahnya Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana kok kita berputus asa? Gimana kita berputus asa? Coba ada anak kecil, Pak. Ya kan? Ada anak kecil, mana dia pernah berputus asa dari orang tua, dari maknya? Mau dimarahin, mau apa dan lain sebagainya sama maknya, mau dicetoli sama maknya. Ya kan? Mau dicetoli, tahu dicetoli, Pak? Ya, dicubit ini loh, paha itu namanya dicetol. Mau dicetoli, tetap apa? Yo mak-makan. Gitu loh. Yo tetap aja sih mak gitu kan. Meskipun mau dimarahin mau apa ya tetap balik ke maknya kan seperti itu. Kenapa? Dia tahu maknya sayang sama dia. Loh, ini sayangnya ibu kepada anak itu salah satu asar dari rahmatullah. Itu dampak dari rahmatnya Allah yang Allah turunkan. Satu rahmatnya Allah turunkan itu dampaknya begitu luar biasa. Seorang ibu sayang kepada anaknya. Loh, bagaimana dengan sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa? Terus ngapain kita putus asa? Ngapain kita seakan-akan sudah gak ada jalan keluar lagi? Makanya ketika seseorang itu subhanallah tuh kayaknya gak ada jalan keluar lagi, akhirnya apa? Bunuh diri. Ya kan? Akhirnya apa? Menjalankan sesuatu yang gak benar. Betapa banyak orang itu karena gak kenal sama Allah, akhirnya terjatuh dalam maksiat. Akhirnya dia nekat dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Dan semua itu disebabkan karena apa? Dia enggak kenal dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah itu telah menetapkan kepada dirinya sendiri rahmat, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa kepada kita.
Begitu pula Rasulullah mengatakan, lamma qadallahu al-khalqa kataba kitaban fahuwa mawdu'un indahu fawqal arsy inna rahmati sabaqat ghadabi. Kata Rasulullah, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menulis sebuah tulisan dan itu diletakkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Apa yang Allah tulis? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu selalu mendahului marahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau rahmatnya Allah begitu luas, rahmatnya Allah mendahului dari marahnya Allah, dan Allah selalu mengingatkan kepada kita, kenapa kok kita harus apa? Berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa kok kita nggak bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dari sini, manifillah rahimani wa rahimakumullah, perbaiki makrifat kita kepada Allah. Maka apa? Baik sangkanya kita akan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saja, manifillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita kenal sama si fulan, karena kenal baik sama si fulan, gitu kan. Kemudian apa? Si fulan seakan-akan dia melakukan kesalahan. Secara dohir dia melakukan kesalahan. Apa yang diucapkan oleh orang tersebut? Anak kenal sama dia, ya kan? Anak kenal sama dia. Dia nggak niat seperti itu. Kenapa? Karena sudah kenal baik kan, ya kan? Kita sudah kenal baik sama itu. Bahkan apa? Dia sudah betul-betul melakukan sebuah kesalahan. Apa yang dikatakan? Aku nggak percaya kalau dia melakukan seperti itu, ya kan? Gak mungkin, kayaknya dia nggak mungkin terjatuh dalam kayak gitu. Anak kenal dia itu orangnya baik, orangnya dia itu jujur, orangnya dia itu amanah. Masa dia sampai nggak percaya? Kenapa? Karena hatinya menolak untuk suudzon sama dia. Karena kenal baik, ya kan? Padahal apa? Dia juga manusia kok. Manusia mungkin terjatuh dalam yang namanya salah, manusia juga mungkin terjatuh dalam yang namanya dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu maha luar biasa. Rahmatnya begitu luar biasa. Kalau berbuat, bagaimana perbuatan Allah? Gak pernah lepas dari keadilan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mentakdirkan sesuatu, kenapa kita nggak bisa husnudzon seperti halnya kita mengucapkan kepada orang-orang yang kita ucapkan tadi? Paham Pak? Yang saya kasih contoh tadi. Itu contoh kita dengan makhluk saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia, jauh lebih luar biasa dari hal tersebut. Kita ke makhluk saja itu bisa seperti itu, tapi kenapa kepada Allah Subhanahu wa taala kadang justru malah, kok Allah kok kayak gini ya? Kok aku ditakdirkan kayak gini terus sih sama Allah? Kok aku kok ditakdirkan kayak gini? Terus saja kita suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Allah enggak pernah dolim, rahmatnya Allah begitu luar biasa, dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah lepas dari yang namanya apa? Karunia dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini qaniqillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang, masih berkaitan dengan apa? Husnudzon billah. Semoga dengan kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin lapang dalam perjalanan kita. Semakin kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus kita mengingat Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan kehidupan kita tenang dan bahagia. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.